Halo penonton setia APP Lowform, saya Agus Panatan Panjaitan, Managing Partner APP Lowform mengucapkan terima kasih atas respon positif terhadap video-video kami seputar edukasi dan informasi hukum di Indonesia. Jadi, jangan lupa untuk terus dukung APP Lowform dengan cara like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya video kami. Sampai jumpa. We learn, we fight, we win it. Selamat siang, perkenalkan saya Ferry, saya dari Kantor Hukum Agus Panatan Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana hukum pembagian harta warisan di Indonesia. Dalam rangka saya menjelaskan aturan tersebut, saya akan mengambil adanya peristiwa duka cita yang dialami di kalangan selebritas Indonesia, yakni meninggalnya sepasang suami istri selebritas dengan inisial VA dan GA yang saat ini telah meninggalkan satu orang anak. Lantas, apa saja pasal yang berkaitan terhadap contoh kasus tadi? Pertama-tama, sebagaimana diatur di dalam pasal 830 KUH Perdata, dikatakan pewarisan hanya dapat berlangsung apabila pewaris telah meninggal dunia. Terhadap pasal tersebut juga didukung dengan adanya pasal 836 KUH Perdata yang dikatakan bahwa dengan adanya pasal tersebut maka upaya pembagian harta warisan dapat dilakukan. Lantas, sebagaimana diatur dalam pasal yang telah disebutkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan setidak-tidaknya perlulah kita memenuhi adanya 3 unsur, yakni unsur yang pertama, pewaris harus sudah meninggal dunia. Kedua, ahli waris adalah ahli waris yang sah dan masih hidup. Ketiga, dalam rangka telah terpenuhinya unsur pertama serta unsur kedua, maka dapatlah terjadi pembagian warisan, di mana pewaris yang memiliki harta benda ataupun peninggalannya secara terbuka ataupun secara langsung dapat mengalihkannya kepada ahli waris dan ahli waris pun dapat menerimanya. Secara lebih lanjut, hukum perdata di Indonesia membagi pembagian warisan dalam 4 golongan, yakni golongan pertama dengan isi ataupun kategori yakni suami istri yang masih hidup paling lama serta anak atau keturunannya. Golongan kedua yakni kepada orang tua ataupun saudara kandung. Golongan ketiga yakni golongan yang ditarik lurus garis ke atas di atas orang tua. Golongan keempat yakni kepada paman ataupun ibu. Lantas, di Indonesia sendiri tidak hanya mengatur mengenai hukum perdata dengan pembagian 4 golongan tersebut, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dikatakan para pihak sejatinya dibebaskan untuk memilih terhadap upaya hukum apa yang akan digunakan. Upaya hukum di sini dengan memperhatikan ataupun mengingat masing-masing background dari para pihak. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri dari majemuk latar belakangnya maupun suku dan rasnya. Sehingga masyarakat Indonesia tentunya dalam melakukan ataupun melaksanakan pembagian harta warisan tidak melulu patuh terhadap KUH Perdata. Saya ambil contoh semisalnya untuk di agama Islam. Dikatakan tentunya menggunakan Al-Quran. Sedangkan untuk melihat dengan background suku, kita ambil contoh dengan suku Batak, yakni pihak perempuan ataupun pihak Boru tentunya tidak diwajibkan untuk menerima pembagian harta warisan. Sekali lagi, dalam pembagian harta warisan dengan kemajemukan masyarakat, tentunya pemerintah ataupun Indonesia telah memberikan kebebasan kepada para pihak selama tidak melanggar aturan-aturan umum ataupun ketertiban
di masyarakat. Termasuk apabila terdapat adanya para pihak yang merasa dirugikan, tentunya diberikan opsi untuk mengajukan upaya hukum. Kembali kepada contoh kasus, tentunya dapat digunakan baik menurut aturan hukum perdata ataupun secara agama Islam, yang dimana pada intinya haruslah terpenuhi serta terlaksana pembagian harta warisan tersebut. Demikian informasi hukum yang dapat saya sampaikan. Ubi Societas Ibius. Terima kasih.